Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda kami jamaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya Bunda nantinya kita mendapat syafaat di hari akhirat dengan sebab memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati para orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami sekalian yang kami sayangi, teman-teman serta adik-adik kami, mudah-mudahan ayah bunda kita yang berada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita. Amin. Dilapangkan rezeki kita serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Bapak Ibu, tatkala Nabi Ibrahim membangun pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim itu minta sama Allah, Pak. Apa mintanya? Mintanya itu adalah agar umat ini diutus kepada umat ini seorang Rasul yang dia itu membawa suatu peradaban yang baik kepada manusia. Kenapa permintaan Nabi Ibrahim seperti itu ayah bunda? Karena dibangunnya Ka'bah itu dia tidak akan bisa menjadi kuat, tidak akan bisa menjadi baik bagi peradaban umat manusia jika mereka tidak dipimpin atau tidak dibimbing oleh seorang Rasul. Apa doanya itu ayah bunda? Yaitu ada di dalam surah Al-Baqarah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah kepada mereka ini ya Allah, umat manusia ini seorang Rasul yang dari Rasul itu nanti membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah dan mensucikan mereka dan juga mempelajari, mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan juga hikmah ya Allah. Jadi itu doa Nabi Ibrahim ya Allah. Tapi ini salah satu doa yang jarak dari doanya dengan pengkabulan itu ratusan tahun, Pak. Kenapa? Karena lama setelah Nabi Ibrahim tiada, doa itu baru dikabulkan Allah. Dengan apa mengkabulkannya? Dengan menghadirkan seorang Rasul yang Rasulnya itu Khotimul Anbiya, yang gak ada lagi Rasul setelahnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya Nabi Muhammad itu ayah bunda itu merupakan salah satu permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pas pula ini memang bulannya ya Pak ya, bulan kelahiran Nabi kita, maka tidak salah kalau kita membahas sedikit tentang bagaimana Nabi kita dan juga prinsip-prinsip dakwahnya. Ayahanda dan ibunda kami, maka jawaban itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 128. Ini salah satu jawabannya ya bunda. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul yang dia itu dari bangsamu, dari jenismu. Azizun alaihi ma'anittum, dia merasa berat terhadap apa yang dibebankan kepadamu. Harisun alaikum, dia itu seorang rasul yang selalu memperhatikan, mengawasi serta menjagamu. Bil mu'minina raufur rahim, dialah seorang rasul yang santun dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam gramatika bahasa Arab, Bapak Ibu, ketika suatu kalimat dimulai dengan huruf lam, itu menunjukkan bahwa Allah menjelaskan ayat ini nggak main-main gitu Pak, serius, takkid. Begitu juga ketika suatu ayat itu dimulai dengan huruf qad, qad ya Bu, bukan lokot, qad. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di dalam ayat ini ada makna taukid, penguatan. Jadi ayat bunda, tapi di dalam ayat ini bedanya, udah masuk lam yang menunjukkan kekuatan, penguatan, masuk pula lagi qad. Berarti kuat tambah kuat, apa maknanya Pak? Maknanya adalah serius. Tanggapi ayat ini dengan serius, bahwa apa yang datang kepada kalian ini bukanlah sembarangan ciptaan Tuhan. Begitu maksudnya ya Bunda. Beda misalkan Bapak Ibu, kalau yang datang kepada kita itu si buang lapan. Ibu tahu buang lapan? Buang lapan itu orang yang kalau dia bercakap 10, 8 dibuang. Nah, itu maksudnya si buang lapan. Menunjukkan apa? Ini orangnya yang agak lain itu, begitu kan? Makanya kalau si buang lapan yang datang masih cakap dia saudara-saudara, katanya misalkan. Ada tahunya orang ujung-ujungnya itu kan begitu Pak ya? Nggak serius kita menanggapinya. Itulah tadi kalau si buang lapan. Tapi ini yang datang adalah Rasul, kayak Bunda. Yang datang ini Rasul, menunjukkan bahwa di dalam ayat ini Allah mau ketika sesuatu yang berkaitan dengan Rasul, maka jangan main-main menanggapinya. Tanggapi dia dengan serius. Kenapa ditanggapi dengan serius ayah bunda? Karena ini merupakan suatu visi misi di dalam pengutusan seorang Rasul ayah bunda. Maka jangan main-main terhadap diutusnya seorang Rasul ini. Karena ini yang datang bukan sembarangan. Saking tidak sembarangannya ayah bunda, saking pentingnya ini, bahkan seorang Rasul itu, Nabi kita itu pada saat kelahirannya pun ayah bunda, yang sesuai dengan bulan ini, yaitu Nabi kita itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan Allah tatkala Nabi kita lahir, Bapak Ibu. Banyak. Bahkan Bapak Ibu, ayah bunda, jangan karena pada saat Nabi kita lahir, pada saat Nabi kita sebelum lahir pun, bahkan kita tarik lebih dalam lagi, sebelum ayahandanya Nabi kita menikah pun udah nampak tanda-tanda kerasulan Nabi kita, Bapak Ibu. Apa itu Ustaz? Salah satu contohnya ya bunda, itu dijelaskan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Apa katanya? Pada saat dulu Abdullah ini kan bapaknya Nabi kita, ya kan? Abdullah itu dibawa ayahnya, siapa ayahnya? Abdul Muthalib. Dibawa ayahnya mau melamar siapa ayah bunda? Aminah binti Wahab. Di dalam perjalanan ayah bunda itu dijelaskan ada namanya Ummu Kibal. Ummu Kibal ini dia saudara kandungnya seorang pendeta. Nah, begitu lewat Abdullah tadi ayah bunda yang dalam perjalanan mau melamar Aminah, itu nampaknya ganteng kali laki-laki ini katanya. Baru lagi bilang Abdullah mau kemana kau, katanya. Ibaratnya bahasa Medan ya Pak.
Mau kemana kau Abdullah? Ditanya si Ummu Kibal tadi, Pak. Baru dijawab Abdullah, aku ngikut bapakku, katanya. Ah, masa kau mau seperti unta dibawa-bawa kemana-mana langsung ikut-ikut aja? Sinilah sebentar. Gitulah bahasanya Bapak. Tapi dia pakai bahasa kiasannya, Pak. Ini agak gendut juga aku tengok Ummu Kibal ini ya, Pak. Apa katanya? Sinilah sebentar. Di sini ngobrol-ngobrol kita. Maunya kau menikah sama aku, kata dia. Kalau mau kau nikah sama aku, nah dijanjikannya ayah bunda dengan segala kekayaan yang dia miliki. Tapi apa kata si Abdullah? Enggak, aku enggak mau melawan perintah ayahandaku. Tetap aku mau berjalan. Oh ya udahlah, katanya. Akhirnya ayah bunda didengar pembicaraan itu sama ayahandanya Abdullah. Lalu makin risau lagi ya Pak. Lalu begitu didatanginya si Wahab tadi, ayahandanya Aminah, dibilangnya, kurasa cocoknya langsunglah kita nikahkan anak kita ini, katanya. Kenapa kok terburu-buru? Ditanya si Wahab, Bapak Ibu. Karena aku tengok si Abdullah ibunda banyak kali yang melirik dia. Ini beda ini Pak. Kalau zaman sekarang kan perempuan yang diliriknya kan Bu ya. Ini laki-laki yang dilirik Pak. Beda ini. Karena produk unggul ini Pak. Produk unggul. Ganteng kali Abdullah itu dilihat si Ummu Kibal tadi. Barulah mendengar cakap itu, langsunglah si Wahab pun menerima. Akhirnya dinikahkan Bapak Ibu. Habis dinikahkan, baru jumpa lagi si Abdullah ini ayah bunda sama si Ummu Kibal tadi. Begitu ditengok si Ummu Kibal tadi, oh udah beda ini si Abdullah. Rupanya ditanya si Abdullah, ya Ummu Kibal, kenapa kok nggak ramah lagi kayak kemarin, katanya. Ayo ngobrol-ngobrol, kata si Abdullah, udah nggak mau lagi aku, katanya. Kenapa kok nggak mau lagi kau sama aku? Kenapa kemarin kok ngajak aku nikah? Udah nggak usah bahas-bahas itu lagi, udah nggak mau lagi aku. Kenapa ya bunda? Rupanya ketika ditanya, waktu kemarin si Abdullah belum menikah sama si Aminah, ku tengok wajahnya ganteng kali, ada cahaya di dalam dirinya itu, kata dia. Tapi abis dia menikah sama Aminah, udah ku tengok nggak ada lagi, dia biasa-biasa dengan kawannya, kata dia. Menunjukkan apa ya bunda? Menunjukkan Nur Muhammad sudah berpindah kepada Aminah. Maka udah gak nampaknya lagi ganteng, gak nampaknya lagi istimewa, gak nampaknya lagi bercahaya wajah si Abdullah itu ya bunda. Itu menunjukkan apa? Belum lagi lahir Nabi kita sudah nampak tanda-tanda kerasulan itu. Beda dia Pak, beda. Itu dia bunda. Kemudian ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayah bunda, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kenabian pada saat Nabi kita itu mau lahir banyak Bapak Ibu. Pada saat mau lahir, rumahnya Abdullah dan Aminah itu ayah bunda bercahaya Pak. Bukan karena lampunya itu besar, enggak. Bukan karena berkawan dia mau PLN, enggak Bapak Ibu, enggak. Tapi karena apa? Yang mau dilahirkan itu ada nur di situ. Nah, itu dia tanda-tanda kekuasaannya ya bunda. Kemudian apalagi ya bunda, dijelaskan di sini bahwa ibundanya Nabi kita itu nggak pernah merasakan sakit Bu, nggak pernah merasakan huru hara, tidak pernah merasakan sulitnya dalam kehamilan. Kalau sekarang kan beda Pak ya kan? Mau hamil, mau melahirkan, baik yang mau melahirkan, ayahnya, dan yang dilahirkan semua sama-sama ribet ya Pak. Itu bedanya sama Nabi kita. Pas mau hamil gimana ya bunda? Kalau kita sekarang banyaklah, malam minta dimsum, nanti tiba-tiba tengah malam minta kue, ya Bu ya. Banyak lagi ya Bu ya. Mak-mak kalau hamil gimana Bu? Ya minta dielus supaya bisa apa Bu? Supaya bisa tidur gitu. Lebih parah lagi sepupu saya Bu, tiba-tiba benci lagi sama lakinya Pak. Pada saat ada gitu kan Pak. Bau kali kau bau kali, padahal lakinya baru mandi, perasaannya benci aja sama lakinya. Cuman mendengar dari orang-orang tua katanya kalau gitu anaknya perempuan ya kan Pak. Nah
itu ada aja lah itu macam-macam. Nah itu lebih parah lagi ayah bunda. Ini nyata ini Pak. Ini teman saya cerita. Omaknya waktu mau melahirkan apa ya bunda? Waktu mau melahirkan harus manjat pohon rambutan. La ilaha illallah. Macam-macam kalau kita. Pas mau melahirkan apa lagi ayah bunda? Lebih ribet lagi. Ayahnya pun ribet juga. Ayahnya ribet. Kalau Abdullah mau dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW, aman aja dulu Pak, santai. Ini sepupu saya Pak Asri, itu di STM itu ya, ayah bunda. Pas waktu mau melahirkan, disuruh dia keluar sama bidannya. Ben, kau keluar katanya. Loh, Nek kenapa harus keluar Nek kata dia. Pokoknya kau keluar Ben. Nek tolong Nek, aku mau ngawali si Epa kata dia. Pokoknya kau keluar, aku nggak mau kejadian kayak tahun kemarin. Rupanya tahun kemarin kenapa Bapak Ibu? Tahun kemarin itu pada saat biniknya melahirkan, si baby ini pingsan. Melihat biniknya melahirkan pingsan si baby. Ujung-ujungnya apa? Ribuh di ruangan itu. Mau menolong yang melahirkan, menolong lakinya yang pingsan. Ujung-ujungnya apa? Ben kau keluar Ben. Nanti mungkin bikin ribet kau Ben. Ya udahlah nenek suruh keluarlah aku kata dia. Itu menunjukkan apa ya bunda? Ribetnya kita kalau mau melahirkan. Tapi Nabi kita ya bunda santai, tenang. Nabi kita lahir dalam posisi apa bu? Sujud. Halo Ustaz, tapi sekarang udah enak lah Ustaz. Sekarang kan udah ada sesar Ustaz, dibedel langsung jadi enak. Tapi kalau habis dibedel kan Pak Bu nggak bisa langsung melahirkan tahun depannya kan Pak? Harus nunggu berapa tahun itu Bu? 3 tahun. Bahkan istri saya itu ya bunda akibat gara-gara itu ya banyak berkurang kekuatannya. Tapi kalau Nabi kita, Bapak Ibu jangan Ibu anggap Nabi kita itu lahirnya seperti kita melahirkan, enggak Bapak Ibu. Nabi kita itu ya bunda lahirnya itu tidak dari lubang seperti tempat kita lahir. Beda. Jadi Nabi kita itu orang yang pertama dilahirkan dengan metode sesar. Siapa dokternya? Malaikat. Dokternya malaikat, bunda. Maka dari itu Nabi kita itu dijelaskan di dalam kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia. Pak. Apa katanya? Nabi kita itu dilahirkan dari lubang yang di samping Pak. Dari sini, di sini disesar di bagian samping, tidak dari lubang seperti manusia biasa lahir. Nah, lalu Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zain itu menjelaskan di mazhab Maliki ayah bunda, ketika ada orang yang meyakini bahwa Nabi kita lahir seperti lahirnya manusia biasa, maksudnya dari lubang seperti manusia biasa, itu halal darahnya. Halal darahnya. Kenapa? Saking pentingnya dia atau kita umat muslim ini mengetahui bagaimana cara kita lahir agar tidak salah kita itu. Gimana Bapak Ibu, cocok? Cocok. Kita lanjut. Nah, lanjut. Baik ayat dari bunda kami. Kemudian di dalam ayat ini Allah jelaskan min anfusikum. Min anfusikum itu maksudnya apa? Allah utus dari Rasul itu dari jenis manusia. Kenapa Allah utus Rasul dari jenis manusia, ayah bunda? Karena zaman dahulu itu banyak umat manusia, Bapak Ibu, yang gak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan dakwah, tidak mau mereka itu mendengar kalimat-kalimat syariat, hanya karena yang menyampaikan itu adalah manusia. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang hidayah kepada mereka kecuali mereka itu pada saat diutus Rasul mereka bilang, masa diutus seorang Rasul dari jenis manusia, katanya Bapak Ibu.
Lebih parah lagi ayah bunda kalau di dalam surah Al-Kahfi Allah jelaskan, masa kami mau mengikuti seorang Rasul yang dia makan makanan kami dan juga dia bisa berjalan di pasar. Jadi maksudnya umat manusia pada saat itu Bapak Ibu maunya itu hanya mendengarkan dakwah dari orang yang lebih superior daripada mereka. Gitu Bapak Ibu. Sama kayak saya dulu ayah bunda. Itu saya pernah jelaskan di pengajian makmah ya. Saya dulu Bapak Ibu waktu tamat dari pesantren Pak, itu waktu saya disuruh ceramah sama guru ngaji saya di kampung, baru assalamualaikum Bu, keluar orang. Rupanya pengajian subuh pun ayah bunda, pas pengajian subuh Pak, dipolitiki sama guru saya, udah bang nanti nggak usah nunggu habis doa, begitu salam langsung assalamualaikum, buka tasnya biar jangan pulang lagi. Begitu saya buka bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar juga lagi. Tersisa di situ apa ayah bunda, yang saudara-saudara ayah rumah awak itu pun mungkin merasa karena kunci rumah awak yang megang. Jadi ayah bunda begitu lama diketahui apa rupanya. Rupanya kata orang kampung itu Bapak Ibu, masa cawingi sore ngasih ceramah katanya. Cawingi sore itu ya bunda, itu bahasa Jawa. Artinya apa Bapak Ibu? Masa anak yang baru netas semalam sore ngasih nasihat sama aku, katanya gitu ya. Jadi memang kalau ditarik benang merahnya ya bunda, zaman dahulu sama zaman sekarang itu ada kesamaannya umat ini. Yaitu apa? Mereka itu mau hanya mendengar dari orang yang mungkin lebih tua, mau mendengar dari orang yang nampaknya lebih hebat, mau mendengar dari orang yang mungkin nampak lebih berpangkat. Kalau orang-orang yang biasa-biasa saja itu mereka nggak mau dengarnya. Itulah orang di kampung saya, Bapak Ibu. Tapi belakangan ayah bunda, ketika saya habis tamat dari pesantren kuliah ke Hadramaut, datang di situ orang yang konon katanya tamat dari Jawa. Tamat dari Jawa belajar agama, bukannya dia mendatangkan kebaikan, malah setiap ada acara-acara kebaikan itu katanya nggak cocok. Ada bikin acara yang bagus, oh itu nggak betul. Semua salah sama dia. Semua masuk neraka, nggak ada yang masuk surga sama dia, kecuali kalau mengikut golongan dia. Ujung-ujungnya apa ya bunda? Belakangan orang di kampung itu sampai sekarang kalau ada masalah nanya ke saya Pak. Padahal dulu katanya apa ya bunda? Cak wingi sore, ada yang baru netas semalam sore. Jadi ayah bunda, ini maksudnya kembali kita ke dalam konteks ini. Allah itu mengutus seorang dai kepada yang sama jenisnya dengan kita sebenarnya untuk mempermudah. Ini dijelaskan Imam Asy-Sya'rawi ayat di dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Imam Sya'rawi kasih perbandingan Bapak Ibu. Cobalah gini ya. Kalau yang menyampaikan perintah itu adalah seorang raja, pasti umat itu akan kesulitan. Kenapa? Karena standarnya seorang raja itu berat banget gitu ya. Berat, standarnya seorang raja itu tinggi, maka umat yang biasa-biasa saja suruh ikuti raja itu sulit Bapak. Tapi ini justru Nabi kita datang untuk mempermudah. Ya Bu, paham kira-kira? Nabi kita datang untuk mempermudah kayak mudah. Selain untuk mempermudah apa? Untuk mengunggulkan dan mengagungkan bangsanya. Bangsa siapa? Yaitu suku Quraisy, Bapak Ibu. Tapi jangan kita nanggap gini Pak ya. Tapi jangan kita nanggap ini ada anggapan sebagian orang Bapak Ibu. Anggapan sebagian orang apa? Anggapan sebagian orang, Muhammad itu diutus sama suku yang paling bentengnya di Arab. Siapa suku yang paling bentengnya Pak? Suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy saya bunda? Karena sebelum Nabi kita lahir pun suku Quraisy ini memang menjadi suku yang disegani. Kenapa? Bangsa-bangsa lain kalau mau melaksanakan haji ke Mekah itu lapor dulu sama suku Quraisy. Gitu Pak. Ibarat kita sekarang kalau haji lapor dulu sama Saudi. Begitu Pak. Tapi sebenarnya Nabi itu ayah bunda, Nabi itu tidak seperti yang dikatakan orang Orientalis.
orang orientalis bilang gini Pak, Nabi itu prinsip dakwahnya Allah kayak teori nangkap ular. Apa teori nangkap ular? Tangkap kepala, ekor aman, katanya Pak, kan gitu teori nangkap ular. Padahal, kenapa kok dikatakan teori nangkap ular? Karena Nabi kita diutus sama suku Quraisy, yang dibantunya dia itu sama suku Quraisy, makanya bisa dia dakwah. Yang ditolongnya dia itu sama suku Quraisy, makanya dia bisa dia menyampaikan risalah. Tapi fakta yang terjadi apa ya Anda? Kita udah bahas di pengajian sebelumnya. Justru kepala sukunya Quraisy itulah yang nantang Nabi kita. Siapa Pak kemarin? Yang apa Pak? Bu, nengok wajahnya pun kita kayak nengok muka orang ngajak ribut kan gitu. Itu dia. Itu suku Quraisy. Justru apa ya Bunda, yang ada malah Nabi kita saking kerasnya penentangan suku Quraisy itu sampai Nabi kita atur strategi hijrah ke Madinah, udah dapat kawan, cari orang-orang yang lemah, udah bersatu, baru Allah izinkan berperang, disitulah baru datang pertolongan. Jadi pertolongan itu bukan dari suku Quraisy ya Bunda. Pertolongan itu bukan dari suku Quraisy, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembali, sebenarnya ketika diutus kepada suku Quraisy untuk mempermudah, sebenarnya Bapak Ibu, Allah bisa aja Pak menghancurkan suku Quraisy Pak. Dari mana Ustaz? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebelum Nabi kita lahir ada pasukan gajah yang mau menghancurkan, maka bisa aja dihabisin itu suku Quraisy itu. Tapi apa? Allah sengaja bantu untuk menghancurkan pasukan gajah itu, ayah Bunda, sehingga suku Quraisy masih tetap ada di kota Mekah, yang ujung-ujungnya dengan datangnya Nabi kita, maka suku Quraisy itu semakin ragu, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi kita ini numpang hidup, enggak. Justru dengan adanya Nabi kita, kehidupan itu semakin ada. Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu pendapat Bapak Ibu. Yang dikatakan min anfusikum di situ maksudnya bukanlah dari jenismu, tapi maksudnya di situ adalah isi tafdil. Maksudnya apa? Ini seperti dikatakan Imam di dalam tafsir As-Sawi, min asyrafikum wa a'rafikum wa aqwatikum qadra, yaitu orang yang paling baik, orang yang paling unggul, dan orang yang paling ma'ruf. Buktinya apa Bapak Ibu? Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajak Islam istrinya itu tanpa harus menunjukkan mukjizatnya. Kenapa? Karena Khadijah itu udah yakin, memang kamu tuh orangnya baik kali Muhammad. Kamu menjaga silaturahim, kamu menolong orang yang lemah, langsung beriman. Begitu juga dengan Abu Bakar ya Bunda. Islamnya Abu Bakar itu tanpa harus ditunjukkan mukjizat sama dia. Kenapa? Karena memang yang menyampaikan ini orang yang jujur, bukan si buang lapang. Beda kalau buang lapang. Ini orang yang jujur aja. Maka dari itu tadi untuk mempermudah kita kalau lihat ayah Bunda, beda gini Bapak Ibu. Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh itu ayah Bunda. Di dalam syariatnya Nabi Nuh itu dijelaskan, ini kullama da'autuhum wa da'u aydiyahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wastakbaru istikbaran. Nabi Nuh ngadu Pak sama Allah, ya Allah, aku ya Allah, tiap kali aku dakwahkan sama mereka ya Allah, mereka itu diletakkannya tangannya di kupingnya ya Allah, lalu mereka tutup badannya ya Allah, dan mereka jalan dengan kesombongan ya Allah. Itu menunjukkan apa ya Bunda? Di dalam syariatnya Nabi Nuh Pak, itu kalau ada orang yang berdakwah, nggak boleh kita tutup telinga kita ya Bunda. Nggak boleh kita tutup telinga kita Bunda. Tapi kalau syariat Nabi kita, Bapak Ibu, jangankan nutup telinga, tidur di majelis ilmu aja nggak apa-apa. Tidur di majelis ilmu nggak apa-apa. Kenapa ya Bunda? Bahkan banyak ulama bilang tidur di majelis ilmu lebih baik
daripada tidur di tempat tidur. Hebat nggak? Nabi kita itu ya bunda. Itu kalau Nabi Nuh nampak umatnya nakal, itu langsung ngadu Nabi Nuh kepada Allah. Tapi kalau Nabi kita ya bunda, kalau Nabi kita nampak umatnya nakal apa Pak? Kata Nabi kita, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk sama umatku itu ya Allah, karena sesungguhnya mereka itu nggak paham tuh ya Allah. Luar biasa kasih sayang itu Pak Bu ya. Betul nggak Pak? Bandel Pak Bu, bandel. Tapi Nabi kita nggak mengatakan ya Allah bandel kalian itu ya Allah, azab apa ya Allah. Andai kan misalkan Rasul itu turun di tembung, mungkin gitu doanya Pak ya. Iya kan? Karena tembung ini modelnya nggak cocok sikat kan gitu. Tapi ini Nabi Rasul, ayah bunda. Maka dari itu nggak ada alasan kita itu untuk berpecah belah disebabkan perbedaan cara dalam mencintai Rasul. Bapak Ibu, zaman sekarang ini kalau bulan Maulid itu ributnya itu aja apa? Oh, bikin maulid baik, bagus, mendekatkan diri kita kepada Allah dan meneladani Rasul. Yang satu bilang, oh bid'ah, nggak cocok, sesat, semua masuk neraka yang ikuti maulid, katanya kan gitu Pak. Ini jadi bahaya. Kita contoh gini ya bunda. Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak pernah dikasih semangka, bunda. Lalu ketika dikasih semangka sama muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak langsung dimakannya Pak. Lalu ditanya, guru, kenapa kok nggak dimakan semangkanya Ustaz? Baru apa kata Imam Hanbal, aku belum tahu caranya, bagaimana cara Nabi makan semangka. Maka dari itu tunggu dulu deh, cari dulu hadisnya bagaimana cara Nabi makan semangka. Kan gitu Pak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan cara Imam Ahmad bin Hanbal mencintai Nabi-Nya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menghalangi orang, tidak melarang orang makan semangka. Maka dari itu hendaknya kita zaman sekarang kalau tak tahu kita dalil bagaimana dalil tentang maulid, jangan kita bilang yang maulid itu masuk neraka. Ini kayak neraka punya untuk kita aja ya kan Pak. Itu nggak cocok seperti itu. Makanya diam aja kita. Mungkin kita yang belum paham dalilnya. Ada lagi yang bilang, oh nggak pernah dilakukan sahabat, nggak pernah dilakukan tabi'in, kata dia. Padahal dijelaskan di dalam kitab Al-Hawi fi Fatawa ya, yang ditulis oleh Ibnu Suki, itu ada dulu raja namanya Raja Muzaffar Bapak Ibu. Raja dari Irbil ini di Irak ya bunda. Dia orang yang pertama kali merayakan maulid yang konsepnya dengan banyak makan Bapak Ibu. Yang disembelih itu 5.000 ekor kambing, 100 ekor kuda Pak. Hidangannya itu rotinya jumlahnya 100.000 roti ya bunda. Kemudian ayam juga dipotong jumlahnya sebanyak 100.000 Pak. Itu peringatan maulid yang sangat mewah ya Anda. Jadi bunda, kalau nanya siapa orang pertama kali merayakan maulid, namanya Raja Muzaffar. Itu dari tabi'in Bapak Ibu. Lalu kalau ditanya sahabat siapa yang merayakan maulid, sahabat itu yang merayakan maulid dulu ya bunda, pada Nabi kita datang ke perkumpulan sahabat. Kenapa kalian kok kumpul-kumpul di sini? Kata Nabi, di sini kami bersolawat, di sini kami memuja dan memuji Allah dan juga bersalawat kepada Rasul. Atas apa? Karena kami bersyukur telah diutus seorang Rasul, yaitu engkau ya Rasul. Oh ya udah lanjutkan. Nah itu menunjukkan acara apa ya bunda? Itu menunjukkan acara maulid, hadirnya Nabi kita. Tapi nanti takutnya kalau itu kita ajukan dari itu kepada golongan yang surga teribunya untuk dia, ayah bunda, itu nanti akan berubah lagi, pasti nulis lagi. Ya kan acaranya nggak kayak sekarang, katanya lagi itu Bapak Ibu. Jadi perdebatan-perdebatan yang seperti itu hindari aja, bikin sakit kepala Pak. Betul. Lebih capek kita mulai sumur pakai botol aqua daripada berdebat sama orang itu. Karena memang nggak mau menerima kebenaran, baik. Jadi ayah bunda,
disinilah kita dituntut Allah. Allah ini mau menjelaskan beginilah Rasul yang diutus kepada kalian itu. Sayangnya dia sama kalian. Gimana Bu? Cocok? Lanjut. Baik ayah dan ibunda kami. Kemudian Allah katakan, Azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu sangat berat rasanya apa yang dilimpahkan kepada kalian, yang ditaklifkan kepada kalian. Ini di sini Imam Syekh Mutawalli Asy'ari menjelaskan apa ya Bunda? Ini maksudnya Qanun At-Tarbawi. Ini undang-undang dalam pendidikan. Undang-undang dalam pendidikan itu apa? Bahwa kita mendidik peserta didik kita itu dengan kesulitan dulu untuk menghilangkan kesulitan mereka di masa depan. Kan gitu Bu ya. Kayak orang-orang di kampung Bapak Ibu, diajak dia ke ladang Pak, kan gitu. Disuruh dia megang cangkul, disuruh megang dia parang ya. Atau orang-orang zaman sekarang diajak ayah emaknya dia kerja. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada saat dewasa nanti tidak lontang-lantung hidupnya, rajin dia, disiplin dia. Nah jadi ayah bunda, ini merupakan jawaban bagi orang-orang yang mereka itu nyesek, mereka itu ngeluh Bapak Ibu. Hadirnya Nabi Muhammad itu banyak kali aturannya, banyak kali kewajibannya. Yang 5 waktu sehari semalam lah, yang sholat-sholat lainnya lah, banyak kali syariatnya. Tapi sebenarnya ayah bunda, Allah itu dengan Rasul itu mewajibkan kita kewajiban-kewajiban syariat itu agar nanti di hari akhirat kita tak repot-repot lagi ayah bunda. Ibunda kami. Itulah cara apa tadi Qanun At-Tarbawi. Ya Bapak Ibu. Saya rasa di sini sepakat Bu ya. Anak kalau dimanja gimana Bu? Jadi keras kepala. Anak kalau selalu diikuti keinginannya gimana Bunda? Jadi itu nggak jadi orang baik. Tapi kalau terbiasa dia ayah bunda dididik dengan yang baik, nah nanti akan mengerti hasilnya dia ayah bunda. Oh, anakku mau jadi orang hebat kan nggak megang cangkung, nggak megang apa pekerjaan keras. Oh, itu yang keliru Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang siap hidup di istana, tapi nggak semua orang siap hidup di gubuk. Nggak tahu nanti di masa depannya anak itu gimana kehidupannya, kan gitu Pak ya. Takutnya nggak tahan dia hidup di lingkungan yang keras, dididik dia di lingkungan yang dimanjakan. Nah itu nggak cocok begitu ya bunda. Nah inilah metode Nabi kita. Kemudian ayah bunda itu tadi Azizun alaihi ma'anittum, itu Qanun Tarbawi ayah bunda. Saya ulangi bahwa sejak semula diberikan taklif beban syariat yang nampaknya memberatkan untuk menghilangkan beban yang lebih berat. Apa itu di hari akhirat nanti? Kan kalau kita enak-enak aja di dunia ini Pak, di akhirat nanti gawat kita kan gitu Pak. Nah itu ya. Kemudian ayah bunda, harisun alaikum, kata Allah, yang selalu memperhatikanmu. Sampai di hari akhirat nanti Bapak Ibu, dijelaskan di dalam satu riwayat, Nabi kita itu nanti mau masuk surga Pak. Nabi kita itu nanti mau masuk surga, tapi Nabi kita tahan dulu, nggak mau masuk surga dulu. Kenapa? Tengoklah dulu umatku ya Allah, udah masuk orang itu ke surga ya Allah. Itu sangkin apa gitu ya bunda? Sangkin sayangnya sama kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu, antara Bapak Ibu, suami istri belum tentu nanti saling memperhatikan. Oh Abdullah masuk apa ke dalam surga katanya. Diperhatikannya nggak bininya ya, kan gitu ya. Kira-kira diperhatikan nggak? Itu belum tentu ya bunda. Makanya cinta sehidup sematinya manusia itu, itu bahasa bapak itu aja ya, kan begitu. Yang di hari akhirat belum tentu itu bunda, kan begitu. Tapi Nabi kita sampai nabi-nabi lain pun menunjuk kepada Nabi kita. Makanya Nabi kita itu dikatakan Khatimul Anbiya, Nabi yang paling akhir. Tak ada Nabi yang setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Sampai di akhirat nanti syafaat pun orang atau Nabi-Nabi lain minta kepada Nabi kita yang mulia. Maksudnya menunjuk kepada Nabi kita.
itu yang paling pantas memberikan syafaat, karena itu Nabi yang paling akhir. Makanya di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dulu, Bapak Ibu, itu Khalifah Al-Ma'mun banyak kali nangkap orang yang ngaku Nabi. Zaman sekarang pun kan pernah itu Pak, tahun berapa, 2015 apa, itu banyak kan Pak, orang Indonesia mantan pemain badmintonnya dia ngaku Nabi, mantan satpamnya dia ngaku Nabi Bu, gak diakui sebagai Nabi, ngaku dia sebagai malaikat. Ya itu gak jelas aliran sesat itu Pak. Makanya waktu Gus Dur, Bunda, Gus Dur itu pernah berdiskusi sama Presiden Amerika. Ditanya Gus Dur, mana paling lebih bagus, polisi Indonesia lebih bagus atau polisi Amerika? Katanya, jelaslah jawab Amerika Pak, Presiden Amerika, jelaslah lebih bagus polisi Amerika. Kenapa? Polisi Amerika bisa nangkap penjahat, pengedar narkoba, orang yang mabuk-mabuk, pembuat onar, bagus. Baru jawab Gus Dur, apa lebih bagus polisi Indonesia? Katanya, kenapa? Polisi Amerika cuma bisa nangkap penjahat, polisi Indonesia bisa nangkap nabi sama malaikat, katanya. Kenapa? Karena pada saat itu yang Bunda banyak orang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai malaikat. Baik ayah dan Bunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir apa ayah Bunda? Bil mu'minina raufur rahim. Rauf sama rahim ayah Bunda itu sebenarnya sifatnya Allah, tapi itu merupakan sifat yang diberikan Allah kepada Nabi. Saking sayangnya Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di sini ada yang mau diperhatikan manhajnya, ya Bunda. Apa itu? Manhajnya di sini Rauf itu kasih sayang dengan cara menghilangkan segala kemudaratan dari orang yang kita sayangi. Ya gitu Bapak Ibu ya, paham Bu? Rauf itu dia kasih sayang yang implementasinya dengan cara menghilangkan kemudaratan dari orang yang kita sayangi. Sedangkan Rahim itu bentuk kasih sayang dengan cara memberikan apa yang disenangi oleh yang kita sayangi itu. Jadi ayah Bunda, kenapa didahulukan Rauf baru Rahim? Karena memang kita dalam kehidupan ini menyayangi orang yang kita sayangi itu, jangan kita mendahulukan memberikan kesenangannya, tapi dahulukanlah menghilangkan apa yang memudaratkan dirinya. Jelas Bapak Ibu? Di sini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan satu contoh, Bunda, menjelaskan perbandingan, ya, menjelaskan suatu perbandingan. Kita, gini, seorang ayah, Bapak Ibu, seorang ayah mau memberikan hadiah kepada anaknya, Pak. Tapi anaknya itu masih berada di Sampang. Ini Pak permisalannya. Pada saat mau dikasihkannya hadiah itu tadi, anaknya yang dari Sampang tadi karena mau meraih hadiah itu, Bunda, lalu terjatuh, dia nyemplung dia ke air. Paham Bu? Nyemplung dia ke air. Kira-kira Pak apa yang harus dilakukan ayah ini duluan? Ngasih hadiahnya atau menyelamatkan anaknya dulu? Menyelamatkan anaknya dulu. Diselamatkan dulu anaknya, udah naik dia ke atas, barulah dikasih hadiah tadi, kan gitu ya Bunda. Nah, ini yang mau diajarkan Allah sama kita, bahwa ketika kita menyayangi seseorang, maka jangan sayangi dia dengan selalu memberikan apa yang dia inginkan, tapi mulailah dengan cara menghilangkan apa yang mudarat bagi dirinya. Gitu Bapak Ibu. Kita sayang sama pasangan kita, tapi ternyata dia tiap diajak sholat nanti katanya, maka selamatkan dia. Jangan yang penting senang ini kok gak bergaduh sama dia, ya udahlah nanti katanya biar dulu. Enggak, harus apa ya Bunda, selamatkan dulu dia, karena itu memudaratkan bagi dirinya. Begitu ya Bunda. Sama kayak anak pergi sekolah minta sepeda motor, kan itu banyak di kota Medan ini Pak ya.
minta sepeda motor, Pak. Sepeda motornya yang kencang, yang cc-nya 166. Nah, kemudian apa, knalpotnya diblok, Pak, biar agak paten dia sedikit. Nah, itu selalu diberikan. Padahal apa yang bunda yang bermanfaat bagi dirinya adalah apa? Pendidikan. Karena si anak tadi kalau dikasih sepeda motor, bikin heboh aja dia di jalan raya, kan gitu Pak ya? Itu kebanyakan. Nah, jadi ini metode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana cara kita mencintai orang yang kita cintai, yaitu selamatkan dulu dia. Baik ayat dari bunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan ayat bunda, sifat Nabi kita itu azizun amin anfusikum, yaitu Nabi kita mengetahui dulu dirinya dengan orang yang mau dilakukan. Yang kedua ayat bunda, Nabi kita itu sifatnya azizun alaihi ma anittum. Nabi kita selalu berpikir, kira-kira berat gak itu ya beban taklif itu sama umatku ya. Terpikirnya itu Pak Nabi kita sampai sekarang ya bunda. Cuma sulit kita menjelaskannya kalau nggak kita mengkaji tauhid. Masa Nabi udah meninggal kok masih mikirkan umatnya. Tapi ada itu ilmunya. Kemudian bunda harisun alaikum, Nabi kita itu tetap menjaga kita bunda, tetap menjaga kita bil mu'minina raufur rahim. Kemudian santun dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah 4 sifat yang dimiliki Nabi kita, yang membuat kita tak punya alasan Bapak Ibu untuk tidak mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah dan ibunda kami, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan.